Duh, pasti kan ini bakalan ada masalah. Ya udah, aku pinjam motornya dulu ya, Kak. Udah lagi ada meeting tahu nggak? Hah? Kasihan banget hidup kamu. Mau ke kantor tiap hari masih pinjem motor orang. Coba lihat. Hah? Mbak habis perjalanan jauh ya, Mbak? Mobilnya panas banget, Mbak. Tadi kan saya udah bilang, saya emang bukan orang sini, saya dari luar kota. Nggak mau diganggu. Kamu ya? Hah? Ini waktunya. Nih. Apa-apa, kamu foto aja. Iya, aku udah foto. Aku bakal aduin sama atasan aku, atasan dia, biar dia tuh dipecat langsung. Jadi bingung. Kalau misalkan tiap hari aku minjem motor sama si Arga, jadi masalah sekarang. Aku kan masih belum lama kerja. Dari mana aku harus dapat uang kalau misalkan aku harus beli motor? Mana sekarang juga ada acara meeting lagi. Ini bahkan pasti ada pimpinan pusat atau bos-bos yang punya perusahaan pasti datang buat acara meeting itu. Kalau misalkan aku gak datang, ini bisa ribet urusan. Jangan sampai meeting ini gagal cuman gara-gara aku ya. Aku gak mau dipecat. Aku masih belum dapat gaji, belum sebulan juga. Ini Arga mana ya? Kok masih belum datang? Nah, ini dia. Udah tadi. Udah dari tadi nungguin Kak. Ini aku sebenarnya gak enak sama kamu Kak. Soalnya kan aku tiap hari mau berangkat kerja pinjam motor kamu. Kan aku masih belum sebulan kerja, jadi aku masih belum bisa beli motor Kak. Ya nggak apa-apa lah Gas. Lagian aku kerja kan nggak pakai motor ini. Ya juga Cuma sih. buat ke tempat kerja doang. Iya. Kamu nggak jualan bakso sekarang Kak? Enggak. Oh. Aku lagi ini males. Ini udah tak isi bensin eceran mau lihat. Oh ya udah, kalau begitu nanti biar aku penuhin aja Kak bensinnya. Soalnya besok mau aku pakai lagi. Ya nggak apa-apa. Jadi sekali lagi aku minta maaf aku ngerepotin Kak. Dan ini juga mau ada acara meeting. Aku gak enak soal. Duh, pasti kan ini bakalan ada masalah. Ya udah, aku pinjam motornya dulu ya Kak. Udah lagi ada meeting tahu nggak? Hah? Kasihan banget hidup kamu. Mau ke kantor tiap hari masih pinjem motor orang. Coba lihat. Hah? Gini Fit, aku juga udah bisa membuktikan yang katanya kamu aku gak bisa masuk di kantor tempat kamu kerja. Tapi sekarang aku udah kerja ya, walaupun masih baru belum sampai sebulan lah aku kerja. Tapi bentar lagi kan pasti ada pimpinan pusat, terus bos-bos yang kaya itu Fit, yang punya banyak perusahaan pasti kan juga datang. Jadi aku pinjam motor biar aku gak telat. Apa? Kamu mau ngarep ya? Kamu naik jabatan? Gak usah ngarep terlalu tinggi tahu nggak? Dan aku bakal bikin hidup kamu seperti di neraka di perusahaan itu tahu nggak? Hah? Kamu tuh sendiri. Aku sama kamu gak pernah akur. Aku bakal bikin hidup kamu sesengsara mungkin. Kalau perlu, kamu gak bakalan lama kerja di sana. Aku kasih tahu sama kamu Fit, sengsara atau senangnya hidup aku ini bukan tergantung kamu Fit. Terus? Jadi tergantung aku sendiri. Jadi minta tolong jangan mendahulukan takdir Fit. Jangan mentang-mentang kamu udah lama kerja di sana dan kamu sekarang udah bisa beli motor sendiri. Itu kamu udah tahu. Jangan mentang-mentang kamu lama. Orang yang sudah lama bekerja di sana sangat berpengaruh tahu nggak? Omongan kamu gak bakalan didengar sama atasan. Pasti atasan lebih mendengar omongan aku. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu Fit. Aku juga gak merasa aku ini orang penting. Aku mah karyawan biasa Fit. Apalagi aku baru kerja. Dan aku juga pastinya gak bakalan banyak ngomong kok. Ya, aku cuman banyak mendengarkan aja karena mereka orang-orang yang lebih berpengalaman dari aku. Jadi aku pengen tahu ilmunya mereka gimana. Ya beda lah sama kamu. Kalau kamu kan lebih banyak ngomong padahal ilmunya sedikit. Ya bisanya cuman menghina orang lain. Sekarang cuman gara-gara aku pinjam motor, kamu mempermasalahkan. Aku nggak pinjam kamu. Ini kan motor kamu. Iya, itu motor aku. Kenapa? Daripada kamu pinjam terus tiap hari, apa kamu gak malu? Seharusnya kamu malu dong. Gini ya, Arga itu bukan saudara kamu, tahu nggak?
punya malu dikit lah, ngojek atau apa gitu, jalan kaki kalau enggak pakai Ya, sepeda ontel. Aku mau ngojek, cuman takut telat, Fit. Dan aku mau bonceng ke kamu juga gak bakalan dikasih. Alasan aja. Kamu tahu nggak harga barusan kesini langsung pergi gara-gara ada kamu. Iya. Soalnya kamu biang cari masalah, Fit. Jadi dia gak mau berdebat dan dia juga paham orang yang berurusan sama kamu pasti gak bakalan tenang, Fit. Karena kamu suka ngehina dan suka bikin down mental orang lain. Bukan seperti itu sih. Seharusnya si Arga itu termotivasi dengan omongan aku supaya dia itu bekerja lebih bagus. Buktinya kemarin dia jualan bakso, dia berhenti, kemudian jadi tukang, ya enggak? Hah? Terserah kamu lah, kamu mau ngomong apa. Kamu jangan cuman gampang menilai orang lain, Fit. Kamu nilai dulu diri kamu. Diri kamu sekarang udah baik apa enggak? Kita sama-sama sekarang jabatan, Fit. Sama-sama karyawan biasa. Jadi gak usah seakan-akan kamu yang punya perusahaan dan seakan-akan kamu yang paling kaya di sini. Ya, tapi masa depan aku lebih cerah daripada si Arga. Kalau masalah pegawai baru atau lamanya, ya emang iya, aku udah lama banget bekerja di sana. Dan buktinya aku sudah mendapatkan segalanya. Kenapa kamu pinjam motor ini terus? Dan aku dengar-dengar dari tetangga si Arga itu, kalau motor ini Arga terus yang ngisi bensinnya. Kamu gak malu, gak punya uang ya? Hah? Apa aku kasih nih? Hah? Supaya kamu gak pinjem besok jalan ke kantor. Atau aku belikan kamu sepeda ontel. Aku lebih enak lihat burung tuh di atas pohon daripada dengerin omongan kamu, Fit. Kamu tuh harus menghargai orang ngomong, tau nggak? Ya, mau menghargai apa, Fit? Wajar Kalau banget orang kamu seperti ya. kamu, Fit. Kamu minta dihargai, tapi kamu gak mau menghargai orang lain. Hah? Nah, ngapain aku harus menghargai kamu, apalagi karyawan baru? Hah? Masih banyak kok di kantor yang menghargai aku dengan kinerjaku. Oke lah, kamu sekarang kamu yang maha benar, kamu yang maha paling sempurna lah. Aku udah gak mau berdebat sama kamu, Fit. Kamu tertawalah sepuas mungkin sekarang. Tapi ingat, kesuksesan kita ke belakang juga gak ada yang tahu. Masa depan kita juga gak bakalan ada yang tahu, Fit. Bisa aja nanti kamu bisa jadi anak buah aku, kan gak ada yang tahu, Fit. Hah? Semua perbuatan kita pasti ada balasannya, Fit. Gak mungkin lah aku jadi anak buah kamu. Hah? Sedangkan kamu ini karyawan baru, tahu nggak? Siapa yang bakal merekomendasikan kamu sebagai atasan aku? Gak usah ngimpi deh, hah? Kamu gak punya prestasi apa-apa di sana. Gini ya, kan ada cerita nih di kampung kita. Terus? Ada si A dihina terus sama si B, Fit. Kemudian? 2-3 tahun kemudian, Ya. si A jadi bos si B dan si B ngemis-ngemis ke rumahnya buat minta pekerjaan dan minta tolong. Dan sekarang jadinya apa, Fit? Si B ini kerja sama si A, Fit. Sekarang malu sendiri kan? Dia jadi tukang kebun di rumahnya, Fit. Nah, bisa jadi kamu juga bernasib seperti dia, Fit. Itu kan cuma cerita masa dulu. Hah, Bukan cerita masa dulu ya, sekarang kan udah ada buktinya. Ya emang sih ada buktinya, tapi itu gak bakalan terjadi sama aku. Hah? Ya mungkin orang itu juga berpikir gak bakalan terjadi sama dia. Tapi kenyataan gimana, Fit? Makanya aku cuma mau ngingetkan sama kamu, aku kasihan karena kamu juga masih ya sedaerah sama aku, Fit. Jadi biar kamu gak merasakan hal seperti itu. Karena setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti bakalan dapat balasannya, Fit. Kamu berbuat buruk sama orang lain, suka menghina sama orang lain, dan suka merendahkan orang lain, kamu pun bakalan diperlakukan seperti itu sama orang lain, Fit. Itu ya. Makanya aku sekarang harus berbuat baik terus. Ya. Perkara kamu mau berbuat jahat sama aku ya gak masalah. Kamu juga bukan orang penting dalam hidup aku. Ya. Aku kerja daftar sendiri, aku kerja juga tes sendiri, dan itu bukan perusahaan kamu, Fit. Kamu berbuat baik lah, terserah kamu. Tapi yang penting dan intinya, kamu gak bakalan betah bekerja di sana, dan aku bakal nendang kamu dari perusahaan itu supaya kamu jadi pengangguran lagi. Tenang aja. Aku gak takut, Fit. Semua ancaman kamu udah basi, tahu nggak? Buktinya kemarin aku diancam, aku gak bakalan keterima masuk di sana. Tapi gimana kenyataannya? Hah? Ya. Gini ya, sekarang mending kamu pergi deh. Atau enggak aku yang pergi aja. Soalnya kalau misalkan aku lama-lama di sini, nanti aku bisa telat lagi. Bukan takut Arga datang mengurungkan niatkan untuk pinjamkan ini motor gitu ya? Hah? Kok juga yang ngomong sama orang seperti ya kamu ya. Ya nyicil. Hah? Kalau punya tabungan tuh beli motor sendiri. Tanpa kamu suruh, aku juga bakalan beli motor sendiri kok. Siapa sih yang suka minjem-minjem terus, Fit? Aku juga punya malu. Cuman karena ini terpaksa aja, daripada aku harus minjem ke kamu, ya mending aku minjem sama si Arga aja. Agus, kalau kamu masih sadar dan punya malu, hah? Tapi aku gak bakalan membiarkan itu. Kira kamu di kantor nanti, Fit? Kayaknya dia udah mulai
besar kepala, dan aku gak boleh membiarkan si Bagas itu betah dan lama bekerja di kantor itu. Aku bakal nendang dia dan aku bakal bikin dia punya masalah di kantor. Pas aja kamu ya. Aduh, ini mobil kenapa sih? Aduh, yaudah coba aku cek dulu. Ada aja deh. Aduh, kebiasaan deh. Ini mobil kenapa sih? Mana aku juga nggak ngerti lagi soal mesin. Aduh, kalau kayak gini aku bisa telat juga kan ke kantor. Coba aku telepon aja dulu deh. Mudah-mudahan ada yang angkat. Ih, kok mati sih? Ya ampun, aku lupa banget. Ternyata semalam gak sempat ke-charge kan? Gak berguna nih handphone. Aduh, aku harus minta tolong siapa dong? Mana jalanan juga sepi kayak gini. Lagi pula juga meskipun aku seorang pimpinan, tapi kalau aku memberikan contoh yang gak baik juga kan percuma. Mana juga aku pertama kali datang ke tempat ini lagi. Aduh, aku pasti malu banget kalau sampai telat datang ke kantor dalam keadaan alasan mobil mogok. Itu bener-bener alasan yang gak make sense. Lagi pula juga harusnya aku ngecek dari lama kan, atau sebelumnya juga aku udah prepare. Aduh, gimana dong? Telepon montir juga handphone aku lowbat. Ini mau minta tolong, siapa tahu ada orang lewat juga nggak ada sama sekali yang lewat. Ini tempat apaan sih sepi kayak gini? Bener-bener deh ya, hari ini semuanya bikin emosi. Mana tadi juga karyawanku juga jadwalnya juga nggak ngepas. Ya itu biasa ada orang lewat tapi ngebut banget. Alhamdulillah. Padahal itu kesempatan yang buat aku harus mencari udah mana aku lagi parkir orang di sana. lewat. Kan di dalam pastinya ntar banyak mobil parkir, takut ganggu. Mas, saya boleh minta tolong nggak? Ya ampun, untung aja ada orang. Minta tolong apa ya Mbak? Mobil saya mogok Mas, dan kebetulan saya lagi ada kepentingan dan jamnya udah mepet banget. Jadi saya mohon banget bantuin saya. Mbak, saya juga ada acara di depan Mbak. Aduh Mas, ini nggak lama kok. Saya yakin Mas pasti bisa. Lagian di depan kan banyak acara. Mobil Mbak kenapa dibawa ke depan Mbak? Motor saya aja saya parkir di depan sana. Soalnya di depan kan lagi banyak acara. Emang Mbak ada apa sih? Ya masalahnya saya juga nggak tahu kalau mobil dan kendaraan lain harus parkir di depan sana. Oh enggak, kalau misalkan pimpinan ya nggak apa-apa ke depan ya. Tapi lumayan jauh sih Mbak. Emang ini ada apa sih Mbak? Gini, ini tadi saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba mobil saya mogok. Saya juga nggak ngerti mesin. Jadi mungkin Mas kalau bisa bantu saya tolong dicek aja dulu. Siapa tahu bisa nyala kan? Ada keajaiban. Mbak, ini saya lagi ada acara Mbak. Saya soalnya belum sampai sebulan kerja. Takutnya kalau telat-telat saya malah dipecat Mbak. Jadi coba deh ntar biasanya banyak orang lewat. Saya duluan ya Mbak. Mas, tolong dong. Gini. Saya kan nggak tahu tempat sini. Saya mungkin juga Mbak bukan hasil orang sini ya? Bukan, saya bukan hasil orang sini. Makanya saya juga mau telepon teman saya atau mau telepon montir juga. Kebetulan handphone saya lowbat. Terus jadi saya gimana ya Mbak? mohon bantu saya ya. Masa Mas nggak kasihan sih? Saya kan perempuan. Ya udah deh, saya minta tolong dipegangin dulu. Saya coba mau cek di sini dulu Mbak. Takutnya kerusakannya parah. Mending Mbak emang tujuannya kemana Mbak? Ke kantor depan sana. Lah kan deket Mbak. Kenapa mobilnya ditinggal sini aja Mbak? Iya jangan dong. Tapi ya udah deh. Bentar deh. Mbak bilang ke kantor depan sana. Di sana ada beberapa kantor Mbak. Saya juga mau ke kantor depan sana Mbak. Oh iya? Iya. Emang kamu mau ngapain? Ya saya kerja di kantor depan itu Mbak. Jadi saya belum sebulan, makanya saya takut yang mau nolongin Mbak. Mbak juga karyawan atau mau lamar kerja ya? Tapi ya gak penting juga sih buat saya nanya-nanya itu. Itu kan bukan urusan saya. Ya udah deh kalau begitu. Saya perbaiki dulu. Oke. Tunggu deh. Berarti jangan-jangan dia karyawan kantor yang mau aku tuju juga. Alias dia juga karyawan aku. Ini kesempatan. Mbak, permisi ya Mbak. Oke. Sorry. Mudah-mudahan bisa ya.
khawatir juga kalau mobilnya ditinggal di Ini sini. kayaknya Mbak habis perjalanan jauh ya Mbak. Mobilnya panas banget Mbak. Tadi kan saya udah bilang, saya emang bukan orang sini, saya dari luar kota. Ini kayaknya air radiatornya udah habis Mbak. Nah bener banget. Aduh. Terus gimana Tapi dong? bisa sih, masih tinggal sedikit. Biasanya kalau air radiator mati biasanya nih keluar asap kalau misalkan ini dibuka Mbak. Oke. Tapi mungkin ada kabel yang coba deh Mbak di sini dulu. Coba Mbak minta tolong di situ Mbak. Oh ya, Masih panas Mbak. aduh kamu hati-hati dong. Tapi saya boleh sambil tanya kan? Tanya aja Mbak. Ini juga sambil saya perbaiki dulu Mbak. Memangnya kamu di kantor apa sih? Saya pengen tahu aja. Kamu karyawan di salah satu kantor mana? Kantornya ini Mbak di depan sini, kantor yang paling besar. Jadi saya masih belum sampai sebulan Mbak kerja di situ. Makanya tadi bukan bermaksud gak mau nolongin Mbak, cuman saya takut dipecat. Tapi memangnya kalau kamu udah sadar, kamu bantuin saya, itu hal yang bisa merugikan kamu juga? Atau enggak, bisa bikin kamu dipecat di kerjaan? Kenapa kamu masih mau bantu saya? Ya gimana, Mbak kan perempuan, Mbak juga bukan orang sini. Saya pasrah aja lah, kalau memang saya telat nanti saya bilang aja habis nolongin orang. Ya kalau misalkan percaya ya itu mungkin nasib saya masih kerja di kantor itu. Kalaupun nggak percaya mungkin saya dipecat, saya cari kerja lain aja Mbak. Lagian saya juga punya musuh Mbak di kantor itu. Ya saya dikata-katain terus, namanya David sama Tata. Dia apa ya, teman saya, orang kampung saya Mbak. Cuman kayaknya dia ada sikap iri sama saya Mbak. Padahal dulu waktu saya mau kerja di kantor itu, saya dibilang saya gak keterima karena dia udah lama kerja di situ Mbak. Ya mungkin mereka iri karena saya bisa masuk di kantor tempat mereka kerja juga. Dan tadi juga saya dikata-katain, saya kayaknya udah gak kuat Mbak. Tapi ya udahlah, mungkin kalau memang saya dipecat ini yang terbaik buat saya Mbak. Karena lama-lama di kantor itu kalau misalkan ada yang nggak senang sama saya kan nggak enak juga Mbak. Tapi saya yakin kok kalau kamu mempunyai skill yang bagus juga, mau sikap senior kamu seperti apapun, ya tetap aja kamu nggak akan dikeluarin dari kantor itu. Cuman kamu mungkin bisa dijebak aja sama mereka. Jadi kamu harus lebih hati-hati lagi dalam bekerja, karena nggak semua orang yang baik di depan kita belum tentu di belakang kita juga baik kan? Ya juga sih Mbak. Tapi kan ya mau gimana ya Mbak. Tapi kamu nggak takut nanti kamu telat gara-gara bantuin saya, jadinya kamu dipecat deh? Ya seandainya Mbak itu laki-laki, bukan perempuan, mungkin saya udah jalan Mbak. Karena saya juga ini menyangkut masa depan saya Mbak. Tapi apa boleh buat, nggak ada salahnya lah saya bantu Mbak. Lagian juga masih ada waktu Mbak. Ya kalaupun memang harus telat, ya gak apa-apa, ini juga udah deket kok kantornya. Tapi kalau seandainya nanti dipecat, saya yakin kok kalau kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Karena saya lihat kepribadian kamu itu orang yang benar-benar bisa bekerja dengan baik, jujur, dan juga sopan. Apalagi sekarang kamu bantuin orang yang gak pernah kamu kenal. Itu udah suatu nilai plus loh buat kamu. Aduh, panas. Aduh. Masih panas Mbak. Tapi nggak apa kan? Gak apa-apa, biar nunggu dingin dulu mesinnya ya Mbak. Ya udah, kalau gitu biarin aja dulu. Ini kabelnya soalnya ada yang copot dari kabel ininya Mbak. Mesin. Oh, tapi kamu yakin mobil aku bentar lagi bisa nyala? Bisa nyala kok. Ini kan udah kelihatan, coba deh Mbak lihat. Nah, tuh. Oh iya, ya ampun. Tapi Aduh, maaf masih banget panas. Ya. Aku jadi ngerepotin kamu nih, karena aku bener-bener nggak ngerti soal mesin Mbak kesini mobil. aja, panas soalnya, takutnya Mbak malah hitam. Soalnya kan Mbak cantik orangnya. Kamu bisa aja deh. Saya lihat kamu juga penampilannya oke banget. Ya meskipun ke kantor, tapi kamu juga memperhatikan penampilan kamu ya. Iya, baju saya cuma 25 ribuan Mbak. Oh ya? Motor aja saya masih pinjem sama temen. Duh, kalau ingat ke orang kantor yang benci sama saya, Tata sama David itu, saya mah gak betah. Ya gajinya sih enak Mbak di kantor ini. Ya cuma 2 orang itu aja yang suka gangguin dan usil sama saya.
Ini aja sekarang ada meeting. Tadi pagi ya udah dikata-katain. Kan motor saya pinjem, Mbak. Jadi dari rumah kan agak jauh ke sini. Biasa motor kawan memang diparkir di depan. Tapi Jadi saya taruh di sana motornya tadi. Nah, saya dikata-katain kan saya motor pinjem ke tukang bakso, Mbak. Ada teman saya namanya Arga. Jadi saya maaf ya, kok saya jadi cerita, Mbak. nggak apa-apa. Tapi dengar cerita kamu, kayaknya hal kayak gitu nggak bisa dinormalisasikan deh. Apa kamu udah pernah coba laporan tentang itu sama atasan kamu? Ya, siapa sih Mbak yang mau denger omongan orang seperti saya? Saya nggak berani buat ngelapor. Lagian ini kan masalah pribadi saya. Ya takutnya saya dibilang sok-sokan lagi. Coba saya nyalain dulu ya. Oke, Mobilnya bisa nggak? mudah-mudahan bisa ya. Ya ampun, akhirnya nyala. Udah, Wah, nyala. kamu hebat banget, tau gak sih? Misi, saya tutup dulu. Oke, makasih banyak ya kamu udah bantuin saya. Kalau gitu, saya mau kasih kamu ini aja deh. Buat Udah, nggak usah Mbak. Saya pegang tas saya dulu. kamu kan udah bantuin saya. Saya juga udah minta waktu kamu loh. Kalau saya tahu Mbak mau ngasih imbalan sama saya, agak saya bantu Mbak. Karena pekerjaan saya ini lebih dari apapun. Cuman masalah kebaikan, ya gak apa-apa karena Mbak lebih membutuhkan. Sekarang saya bantu Mbak. Jadi saya gak butuh imbalan apapun dari Mbak. Yang terpenting saya udah bisa bantu dan Mbak juga bisa bawa mobilnya. Ya udah kalau gitu, mungkin hari ini kamu nggak bisa terima balasan dari saya, tapi kamu harus yakin suatu saat nanti saya akan pastikan saya akan membalas kebaikan kamu. Ya. Tapi kamu harus janji sama saya, kamu harus selalu menjadi orang baik ke depan. Ya kalau jadi orang baik tuh gak usah disuruh Mbak. Saya mah pengen berbuat baik terus. Ya takutnya nanti setelah keadaan kamu suatu saat nanti berubah, kamu malah berubah. Ya gak mungkin lah Mbak. Ngapain saya berubah? Saya dulu orang tua juga kaya. Karena ya dihabisin sama saudara-saudara saya. Ya masa saya mau berbuat jahat sama mereka? Ya udahlah gak apa-apa. Jadi sekarang yang terpenting saya udah bantu Mbak, saya udah berbuat baik sama Mbak. Oh ya, Mbak mau langsung jalan ke sana Mbak. Oh iya, ya ampun aku sampai lupa. Takutnya Mbak kan penting. Kalau dilihat dari tampilannya Mbak rapi banget kayak pimpinan. Iya nih, kalau gitu kamu bareng aku aja nggak? Aku anterin kamu sebagai tanda terima kasih mungkin. Gini Mbak, gimana ya? Ini sebelumnya saya minta maaf sama Mbak. Saya bukan mau nolak. Tadi Mbak mau ngasih imbalan sama saya tolak. Dan sekarang saya mau diajakin Mbak buat bareng ke sana, saya juga nolak. Saya bukan mau pilih-pilih atau saya bukan mau sok nggak nerima Mbak. Oke, lalu? Tapi sekali lagi saya nggak berani Mbak bareng sama cewek ke depan. Soalnya kan kalau misalkan Mbak nih pakaian rapi, takutnya saya dibilang masih karyawan baru udah berani bawa cewek ke sini. Saya tahu kok, kamu pasti takut kan sama atasan kamu yang namanya David sama siapa? Tata itu. Bukan atasan sih Mbak, dia sama-sama karyawan biasa sama saya. Oh. Cuman takutnya dia ngadu-ngadu sama atasan saya Mbak. Kalau saya belum kenalan, Mbak siapa namanya Mbak? Saya Sinta. Saya Bagas, tangan saya kotor Mbak. Ya nggak apa-apa kan, itu kotor karena bantuin Mbak saya. Sinta, namanya bagus, kayak orangnya cantik. Jadi kalau Mbak Sinta ini tahu ke temen saya yang namanya David sama Tata itu, pasti Mbak Sinta gak bakalan pernah berpikir bakalan ketemu sama orang yang modelnya seperti mereka berdua. Mereka berdua itu gak pernah punya rasa kasihan sama orang lain Mbak. Apalagi ya kalau mereka udah punya kerjaan sekarang. Ya kalau bisa, ya kalau dia bisa pun saya pasti bakalan ditendang sama dia Mbak. Berarti kalau begitu kamu termasuk ya orang yang hebat dong. Karena kamu mampu melawan dua orang yang sikapnya seperti itu. Ya bukan ini sih Mbak, cuman karena terpaksa aja. Ya, tapi Karena kan kamu juga mampu bertahan. iya sih Mbak, kecuali atasan saya mencat saya. Ya sekarang saya cuman bisa pasrah aja. Oh ya saya mohon maaf dari tadi saya keenakan ngobrol sama Mbak. Ini Nggak kayaknya
10 menit lagi acaranya dimulai. Kalau misalkan Mbak mau duluan kan Mbak naik mobil, Mbak duluan aja. Ya biar saya aja yang telat. Lebih baik saya telat daripada saya nanti digosipin saya udah berani bawa perempuan ke kantor atau dibilang bawa pacar padahal kan kita baru kenal. Gini ya, kamu nggak usah takut. Yang penting sekarang kamu ikut aku. Kamu nggak usah banyak alasan lagi deh. Ya kan? Tapi Mbak, nanti semua yang urus aku. Aku janji nggak bakal ada masalah ke kamu ya. Oke? kalau misalkan Mbak, Udah, mending kamu ikut aja yuk. Yuk. Kamu tunggu ya. aduh, Kamu ngapain masih di sini? Hah? Bukannya kamu udah di kantor, masih pacaran sama perempuan ini? Ini ada aku bukan pacaran. Terus? Mbak ini mobilnya mogok, jadi aku bantuin. Kan aku kemarin juga pernah jadi montir. Cari ceperan, hah? Kalau mencari ceperan di luar jam kerja tahu nggak? Hah? Bentar lagi kan kamu tuh sendiri mau ada meeting sama bos. tunggu. Kamu masih cari ceperan? Ini kalian siapa? Tiba-tiba Jadi- kita mau marah-marah sama kamu. Ini yang saya maksud Mbak. Ini David, ini Tata. Oh, David dan Tata. Oh, ternyata kalian namanya David dan Tata. Tata, mending sekarang kamu ajak deh pacar kamu ini, pacar kebanggaan kamu buat jalan daripada kamu jadi penyakit di sini. Sakit apa? Ya, penyakit hati, penyakit perasaan, penyakit omongan. Tunggu bentar. Kamu udah ngadu sama perempuan Ya, yang enggak. baru kamu kenal? Hah? Mas, di sini nggak ada yang ngadu. Bangetan ya. Cuman orang-orang seperti kalian, saya lihat pakai mata aja, saya udah tahu kalau kalian itu orang-orang yang nggak berkelas seperti Mas Bagas ini. Udahlah, kamu gak kenal sama aku. Gak usah sok tahu tentang aku, hah? Saya memang nggak kenal sama kalian. Lagi pula saya juga nggak sudi kenal sama kalian. Dan Mbak, saya akan pastikan kalau sikap kalian nggak akan dirubah sampai nanti, Ya. kalian nggak bakal bisa kerja di tempat impian kalian. bener sebenarnya jadi kompor mereka berdua Mbak kalau di kantor saya. Ya, kayaknya perempuan seperti ini dan laki-laki seperti ini gak pantas buat ada di kantor deh. Udah. Ini ada lowongan kerjaan baru, jadi pembantu atau enggak jadi tukang sapu di kebun katanya. Cocok kayaknya deh. Orang-orang Kalau seperti ngomong kalian. itu jangan ngasal. Aku nggak salah apa ngomong kan emang bener. Ngomong ceplos-ceplos. Kamu kalau ngomong dijaga ya, dia tuh pacar aku tau nggak? Hah? Ya udah, sekarang gini, kamu boleh bilang dia pacar kamu. Kemarin padahal udah bilang kalau misalkan udah tunangan, sekarang udah bilang pacar. Udah Padahal dari lah. tadi aku cuma mancing-mancing. Lah, Gini, yaudah sekarang gini aja deh, mending kalian berdua jalan dulu deh. Oh, kalian gak mau diganggu sama aku? Oh. Hah? jelas dong. Aduh, nggak mau diganggu. Kamu ya? Hah? Ini waktunya. Nih. Nggak apa-apa, kamu foto aja. Iya, aku udah foto. Aku Udah? bakal aduin sama atasan aku, atasan dia, biar dia tuh dipecat langsung. Iya Hah? betul loh. Aduh, kalian ini nggak usah banyak omong deh. Lagi pula juga, kalian nanti juga pasti bakal tahu kalau yang akan dipecat dari kantor itu bukan Mas Bagas, tapi kalian Mbak. berdua. kalau Mbak Sinta tetap ngeladenin mereka berdua, nanti Mbak Sinta kayak orang gila juga Mbak. Saya udah nganggap mereka berdua itu seperti orang Gue gila bisa Mbak. bisik ya? Hah? Iya. Yang Emang keras kamu, aja kalau ngomong. emang kamu siapa? Hah? Mau mecat aku? Hah? Atasan aku? Hah? Ya mungkin untuk sekarang kalian Udah, bisa lihat udah, saya Mbak. bukan Kita ketawain aja. Kamu tuh kurang ajar banget. Kalau ya, kita guys. ketawain nanti dia pergi sendiri. Kalau kita tambah ngeladenin, dia bakalan jadi buat marah-marah kita Lagi Mbak. pula juga kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba mereka juga Nah, nyamperin. Iya, makanya mau dibilang orang normal, bukan orang normal kan? Dia udah berlagak seperti yang punya kantor. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Hah? Kamu emang saya- udah bosan bekerja. Fit. Hah? Saya bukan ada maksud buat kurang ajar, bukan. Cuman kan masa sehari ini 2 kali kamu marah-marah sama aku, Fit. Tadi ngata-ngatain aku karena aku pinjam motor sama si Arga. Sekarang aku nolongin orang yang mobilnya mogok, kamu ngata-ngatain aku. Kan emang udah kenyataannya seperti itu. Hah? Makanya kamu sok nolong wanita ini supaya kamu tuh dapat uang kan? Hah? Sekarang gini Mbak, deh. hati-hati deh sama laki-laki ini. Dia tuh banyak modusnya tau nggak? Kamu Hah? nih hati-hati, kamu sama pacar kamu ini soalnya 11-12. Itu kurang ajar banget tau nggak? Udah. Sekarang gini deh. Jabatan kalian berdua itu masih setara dengan Mas Bagas kan? Bener Tapi banget. cara kalian bersaing itu kayaknya cara yang bener-bener jelek. Saya nggak pernah nemuin seorang yang kerja di kantoran bersaing dengan cara saling merendahkan seperti itu. Emang kamu siapa? Hah? Dari tadi sok tahu tentang pekerjaan aku, tentang aku.
Hah? Saya Kayak memang bukan atasan aku aja deh. Oke, saya memang bukan siapa-siapa, tapi kalau dibandingin sama kalian berdua nggak ada apa-apanya sama saya. Sayang, ini perempuan sosokan depan kita tahu nggak? Hah? Padahal dia tuh cuma punya mobil seperti ini. Hah? Udahlah, kamu gak usah sok-sokan ya. Aku bisa beli mobil seperti ini. Untuk apa saya sok-sokan? Lagi pula juga yang saya tampilkan adalah bener-bener skill saya, bukan omongan dan bacotan kalian berdua. Gini ya Fit, kamu gak usah sok-sokan bilang bisa beli mobil seperti ini. Motor aja masih kredit kok. Oh iya? Kamu diem ya? Iya Mbak. Hah? Daripada kamu pinjam. Hah? Ya udah, mending kalau aku kan mending apa adanya. Aku masih pinjem dan karena aku masih belum gajian juga kan. Ya udah. Ya paling enggak kalau mau ngerendahin orang lain itu ya harus punya barang yang sesuai sama punya diri sendiri. Bener banget tuh Mbak. Bentar lagi aku bakal beli mobil seperti ini, tahu nggak? Hah? Iya, sekarang aja aku pakai motor kredit. Aku mau jual tuh. Gaji kalian berdua nih kumpulin buat beli mobil, kredit lagi. Biar sekalian tiap bulan banyak cicilan. Aku mah gak punya motor cuman minjem, tapi aku gak ada cicilan dan gak punya hutang dimanapun. Kita bakal aduin sama atasan kita orang ini. Nih, biar dipecat. Ya udah, aduin aja. Mau dipecat, mau diapain, terserah. Ya aja. Masalah kerjaan, masalah rezeki, udah ada yang mengatur, tahu nggak? Aku nggak peduli kalian mau. Dah, aduin aja. Ya buktikan aja nanti ya. Kamu bakal jadi pengangguran lagi. Hah? Aku pastikan itu. Ya udah, gak apa-apa. Aku bisa jadi montir lagi kok nanti. Aku mah gak peduli ya kalau misalkan kamu kan nggak punya keahlian lain. Kamu dipecat dari kantor ini, kamu pasti dikejar-kejar hutang. Nggak ada kantor yang mau menerima kamu, tahu nggak? Kata siapa? Hah? Udahlah, sekarang daripada kalian capek-capek ngomong terlalu banyak tapi ternyata nanti omongan kalian kenyataan ke kalian sendiri juga percuma kan? Jadi lebih baik sekarang kalian persiapkan diri kalian untuk mencari pekerjaan lain yang mungkin yang masih mau menerima kalian. Benar banget tuh. Sengaja kamu gak sekantor sama aku ya? Hah? Ya, emang kenapa? Kalau kamu sekantor sama aku bakal tendang kamu. Kalau aku sekantor sama kamu, yang pasti aku akan keluarin kamu jauh-jauh dari kantor aku. Ya kalau jabatan kamu itu udah tinggi ya, berani ngeluarin aku. Tahu nggak? Aku bisa melakukan segala cara untuk mengeluarkan orang yang tidak aku sukain. Oke, kita lihat aja nanti. Sekarang kamu puas-puasin dah ngomong sama pacar kamu ini. Lagian juga kerjaan masih pacaran. Kerjaan tuh fokus sama kerjaan kamu. Emang bukan kenapa? pacaran. Hah? Apa masalahnya? Ya kalau kerjaan kamu udah oke, kamu udah ngelakuin semua pekerjaan dengan baik, kamu bebas dong pacaran. Sekarang kamu enak-enak pacaran. tapi Pekerjaan aku kamu selama ini tuh baik-baik saja dan aku udah melakukan hal yang baik untuk perusahaan aku. Bos aku mah gak bakalan marahin aku, tau nggak? Dia percaya sama aku. Beda dengan ini, dia tuh karyawan baru yang gak mempunyai prestasi. Hah? Ya, aku memang nggak bisa ngapa-ngapain, Fit. Kamu lah yang paling bisa ngapa-ngapain di sini kan. Ya, pastinya lah. Yang punya kantor ini kamu, Fit. Ya bentar lagi. Hah? Ya, Udah terbaca kok, Mas. Coba Mbak lihat aja. Laganya kan seperti orang yang udah punya kantor kan. Ya begitu yang saya rasakan tiap hari, gimana saya mau betah di kantor ini. Ya udah, sekarang mending kalian berdua pergi. Udah pergi. Benar, mending pergi dan jangan ganggu urusan kita berdua. Oke, kita bakal pergi dan kita bakal laduin. Kalau bisa cepet-cepet nikah ya. Biar cepet-cepet ini. Udah kamu diam. Ini pacar kesayangan aku, tau nggak? Aduh. Aku nggak nyangka banget loh, ternyata orang yang tadi kamu ceritain sama aku ternyata bener nyata orangnya seperti itu. Aneh banget, tau gak sih? Aku baru aja loh nemuin orang-orang seperti mereka. Gini, orang Mbak. yang kerja di kantoran tapi nggak berwibawa sama sekali. Kalau di sini mah emang nggak banyak ngomong, tapi kalau di kantor dia selalu jadi tukang ngadu, Mbak. Ya bareng sama pasangannya itu. Saya orang males. seperti itu yang harus dibasmi dari sebuah kantor. Kamu juga, ya saya benar-benar kagum aja sama kamu karena kamu nggak ambil omongan mereka mentah-mentah. Duh. Jadi kamu hebat. Mbak dari tadi muji-muji saya. Mbak mau jalan duluan. Ya kita bareng dong. Tadi kita udah ngomong kalau kita bareng. Jadi Biar aku tinggal mobilnya di sini. Kita pergi ke sana. dari tadi Mbak juga takut mobilnya mau tinggal di Ya, sini. sebenarnya takut sih, cuman kalau kamu nggak mau bareng saya ikut kamu jalan kaki. Ya sebenarnya mau sih Mbak, tapi kayaknya mobilnya lebih enak dibawa aja deh Mbak. Oh ya udah. Biar kalau gitu. saya yang bantu nyetir aja.
Nanti Mbak malah nyasar lagi ke depan kan, Mbak juga belum pernah ke sini katanya. Ya juga sih. Tapi kalau ada apa-apa, semisal nanti saya dimarah-marahin, Mbak gak usah ikut-ikut aja. Gak apa-apa, saya siap buat dipecat udah Mbak. Saya bakal tanggung jawab semuanya. Saya yakin kok kamu gak bakal dipecat. Oke? Yaudah yuk, kita berangkat. Ya udah deh, kalau begitu, Mbak, gini aja deh. Saya gak enak. Atasan saya di sana kan nggak ngebolehin karyawannya buat bawa mobil. Gak apa-apa, mobilnya taruh di sini aja. Saya takut saya yang disalahkan nanti Mbak. Kalaupun saya harus dipecat bukan karena kesalahan saya yang lain, karena keterlambatan saya aja. Oke? Kamu. Bentar deh Mbak, saya ambil dulu kuncinya Mbak. Saya ambil kuncinya ya Mbak. Kamu lucu deh, kamu pelin-pelan tau gak sih? Enggak, saya nggak enak aja. Saya kan harus patuh sama peraturan Mbak. Oke, yaudah kalau gitu aku ikut kamu ya. Udah, kita langsung jalan aja. Yuk. Ya Mbak. Ini tinggal 3 orang yang masih belum datang. Si David, si Bagas dan juga si Tata. Aku udah bilangin jangan telat-telat, sekarang dia malah telat. Padahal bos sudah di jalan. Semisal ini duluan bos, pasti nama baik aku pasti tercoreng gara-gara mereka bertiga. Pak Agung, Aku kan sudah bilang sama kalian kalau jangan telat, harus on time. ya kita minta maaf. Kita udah telat Pak. Ya, kita telat ada alasannya Pak. Tadi pas waktu kita di jalan, kita ketemu sama pegawai baru itu Pak. Dia tuh pacaran dan kita berusaha untuk mengingatkan dia supaya cepat-cepat ke kantor karena bentar lagi ada meeting sama bos-bos besar. Tapi dia tidak menghiraukan omongan kita, malah kita berdua dimarahin sama karyawan baru itu Pak. Supaya tidak ikut campur dengan urusannya. Maksudnya si Bagas? Iya Pak. Keterlaluan ya. Dia baru aja kerja di kantor ini, dia malah bikin ulah di sini. Padahal ini dari bos pusat yang mau datang ke sini. Itu dia masalahnya Pak. Aku juga bingung deh. Untung aja bos masih belum datang. Seandainya bos sudah datang, udah tercoreng nama baik aku gara-gara kalian dan juga si Bagas. Iya Pak. Ya, menurut saya sudah melakukan hal yang baik untuk dia. Karena Bagas itu seharusnya udah on time. Karena dia tuh karyawan baru supaya dia tuh baik citranya di perusahaan. Dia malah mengata-ngatakan saya Pak. Ya, kalau masalah urusan Pak Agung, dia udah berani sama Pak Agung katanya. Yes, saya berusaha sekuat mungkin untuk ngajak dia. Perempuannya malah ikut campur Pak. Malah dia marah-marah juga sama saya Pak. Kurang ajar banget ya. Padahal dia masih baru di sini. Dia malah nantangin saya, katanya berani sama saya. Untung aja si Bagas itu diterima kerja sama saya. Kalau enggak, dia kan jadi pengangguran sekarang. Gak ada terima kasihnya sama sekali tuh orang. Ya menurut saya, mohon maaf nih Pak, saya bukan mengadu domba Bapak sama karyawan baru itu Pak. Dia itu gak layak dipertahankan di urusan Pak Agung. Kalau seumpamanya Pak Agung tetap mempertahankan dia, ya saya takutnya berimbas sama karyawan-karyawan yang lain. Karena Pak Agung tidak tegas sama karyawan baru itu Pak. Selama ini Pak Agung kan di perusahaan dihormati sama karyawan. Pak Agung mohon dipertimbangkan untuk mempertahankan orang itu Pak. Udah deh, aku nggak banyak pikir lagi kalau masalah si Bagas itu. Kayaknya dia nggak pantas deh kerja di sini. Bener banget. Soalnya ya buktinya kayak gini. Udah dibilangin jangan telat. Sekarang ada bos dari pusat malah telat. Padahal yang lain udah kumpul di dalam. Ya. Saya telat begini gara-gara karyawan baru itu juga Pak. Kalau seumpamanya saya gak memperingati dia dan gak menasihati dia, mungkin saya udah dari tadi Pak. Ya udah deh, ntar lagi misal bos yang dari pusat datang, kalian berdua harus jaga sikap. Aku udah bilang kok sama karyawan yang lain di dalam. Ya, kalau bos sudah datang disambut dengan baik. Pak Agung tenang aja ya. Kita semua karyawan bakal menjaga citra Pak Agung.
di depan pimpinan pusat. Kalau semuanya Pak Agung jelek, citranya kita kena imbasnya Pak. Bapak tenang aja. Ya udah deh, aku percaya deh kalau semua karyawan di sini ya kecuali si Bagas itu. Iya Pak. Aku kesel banget deh sama si Bagas. Berani-beraninya dia kurang ajar sama aku. Padahal semua karyawan di sini tunduk sama aku. Malah dia karyawan baru, mentang-mentang mau nantang saya. Padahal di dalam udah siap semua karyawan. Ya tinggal kalian berdua sama si Bagas itu. Ya kemarin saya belum sempat sebelum HRD menerima dia Pak. Soalnya saya sudah kenal lama sama Bagas itu Pak. Dia itu tetangga desa saya. Dan perilaku dia emang nggak baik selama ini Pak. Tapi berhubung HRD udah nerima Bagas, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi alhamdulillah keburukannya terbongkar sendiri dengan kelakuannya yang sudah biasa dilakukan. Enggak, Pak David kalau udah tahu sikap Bagas kayak gitu, kenapa nggak bilang ke saya? Kalau ya HRD-nya masih mau menerima si Bagas. Kalau gini kan saya yang malu sendiri kalau menerima karyawan kayak gitu. Saya gak enak Pak. Nanti takutnya saya ngadu yang enggak sama Pak Agung. Sedangkan HRD sudah nerima dia Pak. Ya kan saya bisa memaklumi. Ya kalau sudah kayak gini, dia kan udah terlanjur masuk kantor sini. Aku bingung deh. Ruang meeting sudah siap semua Pak. Kalau masalah ruang meeting udah dari tadi pagi udah siap. Kan udah ada yang nyiapin. Iya Pak. Oh Pak, ini masalah si Bagas. Gimana kalau Pak Agung samperin aja sama saya? Ya Pak Agung jangan perbolehkan Bagas masuk ke kantor Pak. Bagas gimana? Tetap ada di sana. Iya Pak, dia tuh malah asik pacaran sama perempuan itu. Ya udah deh, mending kita langsung samperin aja. Biar aku pecat sekalian secara tidak hormat di sana. Bener banget Pak. Ya udah, mending aku kan nggak tahu tempatnya, mending kalian di depan. Ayo tah. Duh, Bu, ini atasan saya, Bu. Kamu masih berani ya? Bu Sinta? Pak Agung? Bu? Hah? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Bu, mobilnya ditaruh di mana Bu? Mbak, Mobil kenal. saya ini kebetulan mogok Pak, jadi saya tempatkan di sebelah sana aja. Bu, kenapa nggak telepon saya Bu kalau mogok Bu? Kebetulan handphone saya lowbat Pak, jadi saya nggak sempat buat telepon. Bentar deh. Mbak Sinta kok kenal sama Pak Agung? Ya benar, Pak Agung ini bawahan saya. Bawahan Mbak Sinta. Bentar deh. Jadi Pak, gimana nih Pak? Pak David, maksud si Bagas pacaran sama perempuan? Bu Sinta ini? Iya Pak Agung, saya juga mau bahas hal ini sama Pak Agung. Tadi kebetulan mobil saya mogok Pak, dan untungnya ada seseorang yang sangat baik membantu saya, yaitu Mas Bagas ini. Mas Bagas seorang yang nggak saya kenal, dan saya juga nggak kenal sama Mas Bagas, tapi Mas Bagas mau membantu saya. Dia membantu saya sampai mobil saya kembali nyala Pak. Tetapi ada dua orang ini tiba-tiba muncul, dan kebetulan Mas Bagas juga sempat menceritakan mereka sama saya. Ternyata mereka berdua adalah biang kerok dari kantor kita Pak. Hah? Bu, kita minta maaf Bu. Minta maaf? Iya. Saya bilang sekarang minta maaf. Dari tadi mereka berdua sudah menghina saya dan Mas Bagas Pak. Dan lebih parahnya lagi, selama ini Mas Bagas selalu ditindas sama mereka berdua, karena Mas Bagas itu sebagai karyawan baru. Benar Pak David. Kalau kalian nggak jujur, saya akan pastikan kalian nggak bisa bekerja di kantor manapun. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Berarti penyampaian Pak David ke saya salah dong. Katanya Pak David, si Bagas pacaran. Ternyata dia nolong Ibu Sinta yang mobilnya mogok. Itu hanya alibi mereka Pak, agar Pak Bagas ini bisa dikeluarkan dari kantor dan mereka bisa ya menduduki jabatan yang lebih tinggi. Tapi saya nggak mau, dan saya nggak akan pasrah mereka berdua bisa bekerja di kantor saya. Saya minta maaf Bu. Ya, ada saja Ibu tadi bilang pasti mobil Ibu saya dorong Bu. Ada saja tadi saya bilang. Ya kalau saya bilang, udah pasti kalian juga pasti bakal bersikap baik kepada saya kan. Jadi bagi saya kalian berdua itu sangat-sangat nggak pantas bekerja di kantoran. Bener kata Mas Bagas, kalian lebih layak menjadi seorang pembantu. Tapi Bu, selama ini saya sudah mengabdi sama perusahaan Bu. Kasih saya toleransi Bu. Toleransi kamu bilang?
toleransi itu kayaknya nggak pantas saya berikan sama kalian berdua. Karena sikap kalian berdua sudah saya lihat dengan jelas saat tadi saya bertemu sama kalian. Jadi saya nggak bisa untuk memberikan toleransi sama kalian. Dan lebih baik kalian langsung pergi aja dari kantor dan kalian nggak perlu kembali lagi ke kantor saya. Karena orang-orang seperti kalian nggak saya butuhkan di kantor saya. Bu, kita masih butuh kerjaan ini, Bu. Saya nggak peduli. Kalian butuh pekerjaan tapi kalian nggak memberikan sikap yang baik. Kalian nggak memberikan ya kemampuan kalian yang benar-benar hasil dari kalian sendiri. Kalian menindas orang lain, kalian menindas karyawan baru agar kalian bisa terlihat lebih berjasa di kantor itu kan. Tapi cara kalian benar-benar cara yang nggak baik. Harusnya kalian ubah dong sikap kalian. Tadi saya udah memberikan ya kesempatan sama kalian untuk minta maaf dan merubah sikap kalian, tapi kayaknya kalian begitu angkuh ya. Jadi saya juga harus angkuh untuk tidak memberikan toleransi. Kita bukan minta maaf sama Bagas, Bu. Asalkan kita gak dipecat, guys, kita minta maaf, guys. Udah lah, sepertinya waktunya udah nggak tepat. Dan Mas Bagas akan saya naikkan jabatannya melebihi dari kalian berdua. Hah? Yang benar, Bu? Ya bener lah. Karena kita juga nggak saling kenal, tapi kamu mau membantu saya. Mungkin tadi kamu berpikir kamu akan dipecat dari kantor. Iya kan masih baru, gak punya pengalaman, Bu. Lebih baik saya punya karyawan yang masih baru dan nggak punya pengalaman daripada saya punya karyawan seperti kalian berdua. Bener kan? Jadi saya nggak mau bertele-tele. Saya minta kalian pergi dari sini dan jangan pernah menginjakan kaki kalian. Benar di kantor banget tuh. saya. Oke? Soalnya jadi penyakit di kantor, Bu. Nanti Udah. urusan surat pemecatan biar Pak Agung yang urus. Kalian tinggal Benar. duduk santai di rumah kalian. Oke? Udah, pergi. Udah pergi. Ya, Bu. Saya udah sempat berpikir buruk sama Mas Bagas ini, Bu. Soalnya penyampaian Pak David dan juga Bu Tata beda banget, Bu. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi suatu pembelajaran dengan Pak Agung agar Pak Agung nggak terlalu mempercayai satu orang saja, Pak. Ya Karena benar, Bu. mungkin memang Mas Bagas ini karyawan baru. Cuman karyawan baru memang sering terjadi penindasan seperti ini atas ya karyawan yang lama. Jadi saya maaf kalau misalkan tadi saya ada nggak sopan sama Bu Sita. Enggak kok, kamu sopan, kamu juga baik sama saya. Jadi hadiah ini saya persembahkan untuk kamu karena sikap yang kamu berikan kepada orang-orang juga. Dan saya memang yakin kalau kamu itu orang baik, berbeda sama mereka berdua. Ya udah kalau gitu Pak Agung, saya minta tolong Pak Agung tunggu di kantor aja, nanti saya bisa nyamperin Pak Agung. Oke, Saya baik. masih ada urusan sama Mas Bagas. Oke, baik kalau gitu, Bu. Soalnya karyawan yang lain udah nunggu kedatangan Bu Sinta, Bu. Oke, nanti biasa langsung sana ya. Makasih banyak ya Pak Agung. Sama-sama, Bu. Oh ya, tadi saya juga ngerasa nggak enak sama kamu karena mungkin saya menghambat waktu kamu kan, meskipun awalnya saya nggak tahu kalau ternyata kamu kerja di kantor saya juga. Kamu ngantuk ya? Ngantuk, Bu. Soalnya dari semalam saya bingung buat cari kerjaan, buat cari pinjaman motor, Bu. Soalnya saya kan nggak enak sama si Arga, Bu. Jadi saya muter-muter. Jadi tadi pagi saya terpaksa deh minjem sama teman saya, Bu. Soal itu kamu tenang aja. Saya juga udah ada niat kok. Saya ingin membelikan kamu mobil biar buat kamu ada kendaraan setiap kali kamu kerja dan pulang kerja. Oke? Masa saya mau dibeliin mobil sih, Bu? Ya nggak apa-apa, lagi pula juga kamu udah bisa nyetir kan? Bisa, Bu. Itu bagus dong. Jadi nanti kamu nggak perlu kerepotan pinjem motor dari saudara atau teman kamu. Ya udah, Bu. Sekali lagi saya mau bilang terima kasih, Bu. Oh ya, Bu. Ini takutnya yang lain nunggu saya. Ya udah kalau gitu pesan saya kamu harus tetap terus menjadi orang baik. Siap, Bu. Ya udah kalau gitu kita udah Ya, Bu.